Anda kembali menyaksikan obrolan malam. Kita di hari kedua tahun 2023, saya masih mengajak Anda untuk menyimak kembali sejumlah obrolan saya dengan sejumlah tokoh di sepanjang tahun 2022. Sejak pertama kali kami mengudara, obrolan malam mengudara, pada momentum peluncuran Bersatu Kawal Pemilu sebagai bentuk komitmen Be Universe termasuk BTV untuk bisa mengawal pesta demokrasi kita di tahun 2024, kami mengundang sejumlah penyelenggara pemilu. Ada KPU, ada Bawaslu, ada juga DKPP. Nah, kita ikuti bagaimana Ketua KPU Hashim Asyari menyampaikan atau mengimbau kita semua juga untuk mengawal pesta demokrasi, termasuk menyampaikan bahwa kalau tahun 2024 ini jumlah partai itu bertambah menjadi 17 partai politik nasional dan ada 6 partai politik lokal khusus untuk daerah istimewa Aceh. Nah, ini tentu menjadi bagian dari komitmen kita semua. Semoga diharapkan bisa meningkatkan derajat pesta demokrasi kita atau derajat demokrasi kita di Indonesia. Kita ikuti kembali. Jadi sebuah negara itu demokratis atau tidak itu setidaknya ada 2 indikator ya, atau pemilu itu demokratis atau tidak ada 2 indikator. Yang pertama partisipasi, yang kedua ada kompetisi. Kalau banyak yang hadir tapi kompetisinya rendah, misalnya calon tunggal, itu juga kedemokratisannya juga dipertanyakan gitu. Termasuk begini ya, tentang pemilu serentak. Ini pengalaman 2019 kemarin, pemilu serentak yang memilih 5 jenis pemilu, itu menjadikan pemilih yang hadir sekitar 81,8% ya, hampir 82%. Itu sangat tinggi untuk kategori negara-negara yang menganut demokrasi. Tapi dalam pandangan saya ini menjadi masuk akal karena apa? Pemilunya serentak, pesertanya banyak, dan serentak secara nasional. Akan berbeda misalkan kayak begini ya, sebagai contoh. Misalkan di Jakarta tidak libur, kemudian di Bekasi, Depok, Tangerang ada pilkada misalkan. Bagi pekerja harian yang hari-hari kerja di Jakarta tapi tinggalnya di Depok, di Tangerang, di Bekasi, kalau dikasih pertanyaan hadir milih atau kerja, berangkat kerja. Tapi akan berbeda kalau seluruh Indonesia pada hari itu diliburkan, semuanya konsentrasi milih, maka kemudian orang akan hadir milih. Nah, desain keserentakan pemilu 2019 yang kemudian nanti akan kita ulang lagi di pemilu 2024, itu ya istilahnya blessing in disguise lah. Kalau istilahnya Habib Abu Bakar ya ada hikmahnya, kemudian mendorong partisipasi pemilih menjadi besar karena apa? Semua partai bergerak, calon-calon bergerak, timnya capres cawapres juga bergerak, itu mendorong orang untuk hadir. Dan ada, kalau nggak salah ada media cetak hari ini yang memberikan headline ya, karena peserta pemilu partai politik yang nasional ini bertambah dari yang semula 16 jadi 17, itu kemudian judulnya kan area kompetisi pemilu 2024 makin ketat. Makin ketat ya? Pesertanya makin banyak. Dalam pandangan saya kalau misalkan kompetisinya makin ketat ya berarti aspek demokratis juga makin tinggi gitu. Karena undang-undangnya masih sama Mbak Christian, Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang bentuk-bentuk atau metode kampanye, maka kurang lebihnya sama. Hanya saja gini, kita punya pengalaman kemarin waktu pilkada under COVID ya, pada waktu situasi COVID, itu ada satu bentuk atau satu metode kampanye yang kemudian kita tiadakan, yaitu pertemuan terbuka. Nah, nampaknya walaupun undang-undangnya belum berubah ya, tapi nanti kalau ada kesepakatan bahwa situasi memang belum landai-landai amat dan secara legal ya keputusan tentang status sekarang sudah tidak COVID kan belum pernah dicabut, sehingga sangat mungkin kemudian kampanye terbuka juga akan kita atur ulang supaya tidak digunakan dalam pemilu 2024. Menyesuaikan dengan protokol kesehatan maksudnya. Di antaranya itu. Dan nampaknya kan lebih efektif kampanye itu istilahnya kalau di undang-undang pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Karena warga itu lebih senang diajak bicara dalam jumlah terbatas, kemudian tatap muka langsung dengan calon atau pimpinan partai. Pada momentum peluncuran Bersatu Kawal Pemilu di 15 Desember 2022 di obrolan malam, penyelenggara pemilu yang lain, anggota Bawaslu menyampaikan kalau identitas atau politik identitas itu bakal tetap digunakan menjadi strategi untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024. Tapi tentu kita menanti langkah-langkah apa yang bakal dilakukan oleh Bawaslu untuk bisa menghalau, meminimalisir, memitigasi dampak jangan sampai kemudian ini mengganggu kohesi sosial atau persatuan kita. Ya sih, kontestasi memanas tapi persatuan tentu kita kedepankan. Kita ikuti kembali cuplikannya berikut ini. Kita kan memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini harus berjalan dengan lancar, ya, sesuai dengan rule-nya, ya, aturan mainnya.
Nah, untuk itu saya juga menghimbau kepada peserta pemilu yang sudah ditetapkan ini, ikutin aturan main sesuai dengan aturan mainnya. Nah, semua regulasi ini sudah ada. Ya. Kemudian ada perintah, ada larangan. Kalau kita ini memastikan bahwa tiap tahapan penyelenggaraan berjalan dengan lancar. Ketika nanti sudah tahapan kampanye sudah berjalan, kemudian adanya dugaan pelanggaran, ini kan kita masuk di dua rel nih. Apakah masuk di pintu temuan ataukah masuk di pintu laporan nih? Ya. Temuan itu pengawasan aktif, pengawas pemilu. Oke. Nah, pengawas pemilu memastikan, tetapi sebelum itu kita melakukan proses apa yang disebut pencegahan. Kita menyampaikan kepada peserta pemilu, kepada masyarakat terkait regulasi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Nah, ketika nanti di lapangan ada misalkan yang mengarah kepada hoax, politik identitas, money politik, kemudian ada laporan masyarakat. Nah, sepanjang itu memenuhi ketersyaratan forum material, kemudian kita lakukan proses kajian dan sebagainya. Nah, kita ikut aturan sebagaimana norma perbuatan yang diatur di ketentuan undang-undang yang berlaku. Ya. Nah, apakah nanti masuk di pintu pelanggaran administrasi kah, kode etik, atau juga pidana gitu loh. Kita juga di sini di Bawaslu bersama dengan polisi dan jaksa nanti dalam ruang sentra penegakan hukum terpadu. Nah, paling tidak memang kita ini ke depan setelah ditetapkan ya untuk menjadi peserta pemilu, partai menjadikan iklim itu iklim demokrasinya semakin sehat lah ke depan. Gitu. Tolok ukur sehat itu seperti apa? Ya paling tidak mungkin jangan kemudian antara partai satu dengan yang lainnya menyinggung hal-hal yang ke arah mungkin lagi rame tentang polarisasi, kemudian juga politik identitas, hoax dan sebagainya. Nah, ini iklim sehat ini membangun semua berpikir ke depan untuk bagaimana proses penegakan demokrasi ini betul-betul bermartabat dan berintegritas ya. Kemudian paling tidak ini saling memberikan sebuah senyuman antara partai satu dengan yang lainnya. Tadi sudah ada KPU, kemudian tadi baru kita ikuti dari Bawaslu. Nah, kita ikuti juga kembali pernyataan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang juga kami undang dalam momentum peluncuran Bersatu Kawal Pemilu. Katanya, iya sih bertambah peserta partai politik peserta pemilu, bakal ada capres-cawapres, kita belum tahu akan ada berapa banyak, tapi harapannya sih DKPP sedikit menerima sedikit laporan, karena semakin sedikit laporan yang diterima oleh DKPP artinya penyelenggaraan pemilu juga berjalan baik. Kita ikuti kembali berikut ini. Beberapa syarat demokrasi diantaranya regulasi yang jelas, penyelenggara yang berintegritas, mandiri, dan lain sebagainya. Ketiga adalah pemilih yang partisipatif. Jadi kalau itu semuanya kita jalan, juga semua tata aturan, saya kira DKPP tidak akan menerima aduan. Dan harapannya nggak usah menerima aduan ya, harapannya itu. Dan saya yakin ke depan pasti akan sangat kecil aduan, karena pemilu depan itu semuanya baru. Capres-cawapresnya mungkin baru juga, ada partai-partai baru juga. Pak, kalau bagiannya Mas Toto aja cerita soal capres-capres. Kalau kita menikmati hal baru itu biasanya dengan gembira. Kalau gembira itu pasti tidak ada protes, karena semuanya gembira. Gitu, Presiden. Harapannya gitu ya? Berarti jangan sampai ada yang datang ke DKPP laporin Mas Hashim dan kawan-kawan. Harapannya begitu? Salah satu keberhasilan DKPP itu kalau tidak ada laporan. Untuk penyelenggara? Iya. 3 penyelenggara pemilu sudah kita dengarkan apa yang perlu untuk kita ingat kembali di tahun 2022 disampaikannya, tapi di 2023 perlu untuk kita jaga bersama. Saya juga mengundang di obrolan malam di momentum peluncuran Bersatu Kawal Pemilu adalah Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Ia menyatakan ini biasanya ketika Pilpres dan Pileg diselenggarakan bersamaan maksud saya, biasanya fokus itu hanya di Pilpres. Pileg itu juga perlu untuk diberi fokus. Kira-kira apa alasannya? Kita juga harus memberikan ruang kepada calon-calon wakil rakyat kita yang akan ada duduk di Senayan atau di parlemen. Kita ikuti cuplikannya berikut ini. Saya malah agak worry-nya begini, Christian.
dalam pemilu yang tadi kita sebut panas dari 2014 nggak bisa dibantah fakta yang seperti itu. Fokus panasnya itu kan pada pilpres. Nah, hari ini sebenarnya kan kita merayakan adanya nomor urut dan partai yang disebut sebagai peserta resmi dengan nomor urutnya. Pertama, tugas dari penyelenggara pemilu dan masing-masing partai adalah memastikan pemilu legislatif tidak tenggelam dalam tensi yang fokusnya semua ada di pilpres. Yang kedua, saya selalu mengatakan ketika berbicara mengenai pemilu, saya sempat menulisin di Kompas tahun 2019, jangan sampai ketika pemilu dianggap berhasil, tapi kita kemudian mengalami defisit demokrasi. Ada sesuatu yang berbeda. Ukurnya defisit demokrasi? Ketika berbicara mengenai pemilu berhasil, kita ingat loh, wacananya ini selalu berbicara paling sering, partisipasi pemilih meningkat atau tidak. Kalau batasannya seperti itu, Orde Baru itu selalu di atas 90%. Tapi kita mengetahui ada wajah lain, di situ bukan demokrasi partisipasi, tapi demokrasi mobilisasi. Ada keterpaksaan orang ketika kemudian memilih karena faktor-faktor tertentu, yang sekarang mungkin digantikan dengan pragmatisme. Itu yang menurut saya absen ya dalam evaluasi kita mengenai pemilu. Kita merasa bangga dengan kenaikan partisipasi pemilih. Dan yang harus diingat juga, salah satu yang mungkin hilang dari pengawasan ini adalah ketika semua fokus pada pilpres, orang juga menjaga yang nggak boleh curang itu pilpresnya saja. Padahal jangan-jangan yang sedang terjadi dan berpotensi buat bapak-bapak Bawaslu dan KPU tidak terdeteksi karena fokus orang tidak di situ, itu adalah pileg yang berisi banyak sekali pelaku. Dan harus diingat, walaupun sistem kita presidensial, tanpa parlemen yang diisi oleh partai-partai yang baik, pemerintah kita juga nggak akan baik. Iya, pilar utamanya tetap partai, karena bahkan pilpres pun itu sekarang bergantung pada keputusan partai. Tapi kita mengetahui juga bahwa pemilu serentak ini seringkali menganaktirikan pemilu legislatif dan partai-partai dalam pertarungannya. Ada waktu yang sangat banyak sudah disediakan ruangnya per detik ini dengan adanya nomor urut. Kita tahu juga bahwa pola yang lama itu akan melahirkan biaya politik yang mahal, yang dibebani adalah partai-partai itu juga. Akhirnya sekarang semua berlomba untuk bagaimana mengumpulkan logistik dan mencari waktu yang paling tepat memberikan bonus tadi. Ketika tidak ada diferensiasi di antara partai-partai yang ada. Dengan sisa waktu masih 1 tahun lebih, dan kita harus ingat ini adalah open election, lembaran baru, incumbent tidak ada kembali, ruang gerak itu lebih terbuka. Manfaatkan itu sehingga ketika Anda bergerak dari sekarang, turun ke masyarakat langsung, saya pikir akan menjadi kampanye yang lebih murah dan akan bisa lebih efektif. Itu aja. Di tahun 2022 saya berkesempatan untuk ngobrol dengan beberapa menteri, termasuk menteri yang satu ini sudah lama sekali tidak pernah muncul di berbagai media, apalagi media televisi. Menteri Sekretaris Kabinet membocorkan beberapa hal. Kira-kira apa? Usai jeda di obrolan malam.